Kita kalau pendeta khotbah sudah 1 jam, apalagi kalau lebih dari 1 jam, mau pulang saja. Apakah ini hidup yang berpusat pada Kristus? Orang-orang ini yang berpusat pada Kristus tiap-tiap hari, every day. Amazing, isn't it? Ini orang-orang yang dulu membunuh Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus. Sekarang tatkala mereka terbalik, bertobat dan percaya, hidup mereka berubah menjadi new creation. And now they come to worship Christ every day. Every day. That means every day they listen to the preaching. That means every day they listen to the witness. That means every day they listen to the marturia. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Dihubungkan dengan ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. The teaching of the apostles. And the teaching of apostle is nothing else than the teaching about Jesus. The teaching of the apostle is nothing else, the teaching about his birth and his life and his teaching and his action and his suffering and his death and his resurrection and his ascended to heaven and his power and his govern and all the amazing thing of Jesus. Those are the teaching. And they love to hear that. And you and me, kita semua juga harusnya begitu. Ada satu semangat dan kerinduan dan keinginan untuk selalu mendengar tentang khotbah dan pengajaran dan kesaksian tentang Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Wah, kalau zaman ini, bagaimana bisa tiap-tiap hari? Sulit kita. Kenapa? Waduh, ada games. Waduh, ada YouTube. Waduh, ada WA. Aduh, ada sosial media. Aduh, ada macam-macam program kita. Bagaimana kita bisa begini? Nah, ini perlu kita renungkan dan kita pikirkan. How can we do that? Bagaimana kita bisa begitu? Makanya saudara, dengan corona datang ini, itulah cara Tuhan. Izinkan corona supaya kita observe kembali, lihat kembali waktu-waktu kita. How much time we use for martyria? How much time we use for koinonia? How much time we use for diakonia? Berapa banyak waktu kita pakai untuk bersaksi? Berapa banyak waktu kita pakai untuk berfellowship dengan Tuhan? Berapa banyak waktu kita pakai untuk bisa melayani dan bersinar dan share kepada orang lain dan berbagi kepada orang lain? Makanya kalau datangnya corona, kita jangan kaget. Sehingga kita boleh merefleksikan lagi dan melihat kembali apa maksud Tuhan di balik datangnya corona. Marilah kita hitung waktu kita. Apakah kita pakai dengan berpusat pada Kristus, atau hidup kita lagi berpusat pada sesuatu yang lain yang bukan pada Kristus? Begitulah dunia sekarang. Setan dengan strateginya dia mau supaya kita jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada game. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada makan minum. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada uang. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada sosial. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada hal-hal bersifat psikologi. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada bisnis. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada politik. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada piknik. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada diri sendiri. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada pendidikan. Jangan berpusat pada Kristus, tapi berpusat pada hal-hal humanistik. Hal-hal yang bersifat duniawi.
tiap-tiap hari. Itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul berpusat pada Kristus. Tiap-tiap hari, ini bukan saja pergi ke bait suci dan pergi menari-nari, bukan pergi ke sana dan pergi lihat-lihat, tapi pergi ke sana dikatakan di sana mereka bertekun dalam pengajaran Rasul.